Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan materi bab 7 tentang rasio aktivitas dengan anggota kelompok Muhammad Abid Abdau NIM 162, Nandito Bagas Panjalu NIM 158, Muhammad Hanif Pramudia NIM 140, Ida Tri Utami NIM 165, Faiza Rama Amilin NIM 163, Nur Hartini NIM 136, Osyama Raid NIM 138, Rehan Hafiz Habibi NIM 171, dan yang terakhir adalah Dwi Wahyuni NIM 154. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif Pramudia, NIM 140. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya, atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Efisiensi yang dilakukan misalnya di bidang penjualan, sediaan penagih piutang, dan efisiensi di bidang lainnya. Rasio aktivitas juga digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dari hasil pengukuran dengan rasio aktivitas akan terlihat apakah perusahaan lebih efisien dan efektif dalam mengelola akses yang dimilikinya atau mungkin justru sebaliknya. Dari hasil pengukuran ini akan diketahui berbagai hal yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan sehingga manajemen dapat mengukur kinerja mereka selama ini. Hasil yang diperoleh misalnya dapat diketahui seberapa lama penagihan suatu piutang dalam periode tertentu. Kemudian hasil ini dibandingkan dengan target yang telah ditentukan atau dibandingkan dengan hasil pengukuran beberapa periode sebelumnya. Di samping itu, rasio ini juga digunakan untuk mengukur hari rata-rata sediaan tersimpan di gudang, perputaran modal kerja, perputaran aktiva tetap dalam suatu periode, penggunaan seluruh aktiva terhadap penjualan rasio lainnya. Dengan demikian, dari hasil pengukuran ini, jelas bahwa kondisi perusahaan periode ini mampu atau tidak untuk mencapai target yang telah ditentukan. Apabila tidak mampu untuk mencapai target, pihak manajemen harus mampu mencari sebab-sebab tidak tercapainya target yang telah ditentukan tersebut. Kemudian dicarikan upaya perbaikan yang dibutuhkan. Namun apabila mampu mencapai target yang telah ditentukan, hendaknya dapat dipertahankan atau ditingkatkan untuk periode selanjutnya. Penggunaan rasio aktivitas adalah dengan cara membandingkan antara tingkat penjualan dengan investasi dalam aktiva untuk satu periode. Artinya, diharapkan adanya keseimbangan seperti yang diinginkan antara penjualan dengan aktiva seperti sediaan, piutang, dan aktiva tetap lainnya. Kemampuan manajemen untuk menggunakan dan mengoptimalkan aktiva yang dimiliki merupakan tujuan utama rasio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamarat Alauddin, NIM 138. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat rasio aktivitas. Dalam praktiknya, rasio aktivitas yang digunakan perusahaan memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai. Rasio aktivitas juga memberikan banyak manfaat bagi kepentingan perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan untuk masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Berikut ini adalah beberapa tujuan yang hendak dicapai perusahaan dari penggunaan rasio, antara lain: 1. Untuk mengukur berapa lama penagihan piutang
selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Kedua, menghitung hari rata-rata penagihan piutang, di mana hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah hari piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih. Ketiga, menghitung beberapa hari rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang. 4. Untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode atau beberapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang digunakan. Kemudian, di samping tujuan yang ingin dicapai di atas, terdapat beberapa manfaat yang dapat dipetik dari rasio aktivitas, yakni sebagai berikut. Pertama, dalam bidang piutang. Perusahaan atau manajemen dapat mengetahui berapa lama piutang mampu ditagih selama satu periode. Kemudian, manajemen juga dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Manajemen dapat mengetahui jumlah hari dalam rata-rata penagihan piutang, sehingga manajemen dapat pula mengetahui jumlah hari piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih. Kedua, dalam bidang sediaan, manajemen dapat mengetahui hari rata-rata sediaan tersimpan dalam gudang. Hasil ini dibandingkan dengan target yang telah ditentukan atau rata-rata industri. Ketiga, dalam bidang modal, kerja, dan penjualan, manajemen dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode, atau dengan kata lain, berapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang digunakan. 4. Dalam bidang aktiva dan penjualan, manajemen dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. B. Manajemen dapat mengetahui penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan dalam satu periode tertentu. Kelima, manfaat lainnya. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizah Rahma Amilin, NIM 163. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan jenis-jenis rasio aktivitas. Rasio aktivitas yang dapat digunakan manajemen untuk mengambil keputusan terdiri dari beberapa jenis. Penggunaan rasio yang diinginkan sangat tergantung dari keinginan manajemen perusahaan. Artinya, lengkap tidaknya rasio aktivitas yang digunakan tergantung dari kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai pihak manajemen perusahaan tersebut. Berikut ini ada beberapa jenis rasio aktivitas yang dirangkum dari beberapa ahli keuangan, yaitu 1. Perputaran piutang atau receivable turnover. 2. Hari rata-rata penagihan piutang atau days of receivable maksud saya. Yang ketiga, perputaran sediaan atau inventory turnover. Yang keempat, hari rata-rata penagihan sediaan atau days of inventory. 5. Perputaran modal kerja atau working capital turnover. 6. Perputaran aktiva tetap atau fixed assets turnover. Yang ketujuh, perputaran aktiva atau assets turnover. Untuk membahas rasio-rasio ini, kita menggunakan laporan keuangan PT Yumiko Maharani yang ada pada halaman 111 dan 112. Yang pertama, perputaran piutang atau receivable turnover. Perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau beberapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Semakin tinggi rasio menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah. Dan tentunya kondisi ini bagi perusahaan semakin baik. Sebaliknya, jika rasio semakin rendah, ada over investment dalam piutang. Hal ini jelas adalah rasio perputaran piutang memberikan pemahaman tentang kualitas piutang dan kesuksesan penagihan piutang. Dalam mencari rasio ini adalah
dengan membandingkan antara penjualan kredit dengan rata-rata piutang. Untuk rumusnya seperti ini. Receivable turnover sama dengan penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang, atau receivable turnover sama dengan penjualan kredit dibagi piutang. Sebagai contoh, di sini terdapat komponen laporan keuangan pada tahun 2005 dan 2006. Pada penjualan 2005 ada 5.950, sedangkan piutangnya adalah 550. Pada tahun 2006 penjualan sekitar 5.550, sedangkan piutangnya adalah 360. Kita masukkan saja rumusnya. Pada tahun 2005 tadi rumusnya adalah penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang, atau penjualan kredit dibagi dengan piutang. Kita tinggal memasukkan saja. Untuk tahun 2005 penjualan pada tahun 2005 sebesar 5.950 dibagi dengan piutangnya sebesar 550, sehingga hasil yang diperoleh adalah 11,81 kali, atau kita bulatkan saja menjadi 12 kali untuk memudahkan perhitungan. Sedangkan pada tahun 2006 ini penjualan sebesar 5.550 per 360. Untuk piutangnya kan 360, kita tinggal memasukkan saja, sehingga menghasilkan 15,41 kali, atau kita bulatkan menjadi 15,5 kali. Dari rumus tersebut itu artinya perputaran piutang pada 2005 adalah 12 kali dibandingkan penjualan, dan perputaran piutang untuk tahun 2006 adalah 15,5 kali dibandingkan penjualan. Jika rata-rata industri untuk perputaran piutang itu adalah 15 kali, maka untuk tahun 2005 ini dapat dikatakan penagihan piutang yang dilakukan manajemen dapat dianggap tidak berhasil. Namun untuk tahun 2006 dianggap berhasil karena melebihi angka rata-rata industri. Pada tahun 2005 kan untuk receivable turnover-nya itu sebesar 12 kali. Sedangkan tahun 2006 itu adalah 15,5. Jika rata-ratanya itu adalah 15, maka pada tahun 2005 kan 12, berarti itu kurang. Sedangkan pada tahun 2006 itu 15,5, berarti itu melebihi. Bagi bank yang akan memberikan kredit, perlu juga menghitung hari rata-rata penagihan piutang atau days of receivable. Hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah dari beberapa hari piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih, dan rasio ini juga sering disebut days sales uncollected. Untuk menghitung hari rata-rata penagihan piutang dapat digunakan rumus seperti berikut. Days of receivable sama dengan piutang rata-rata dikali 365 maksud saya dibagi dengan penjualan kredit, atau jumlah hari dalam 1 tahun per perputaran piutang. Untuk tahun 2005 itu jumlah hari dalam 1 tahun kan 365 dibagi 12 ini adalah
hasil dari receivable turnover-nya, sehingga hasilnya adalah 30,41 hari atau kita bulatkan menjadi 31 hari. Untuk 2006, 365 dibagi dengan 15,5 sama dengan 23,54 atau dibulatkan menjadi 24 hari. 15,5 ini didapat dari pada tahun 2006 ini kan receivable turnover-nya itu adalah 15,41 atau kita bulatkan menjadi 15,5. Jadi kita tinggal masukkan di sini menjadi hasil yang diperoleh adalah 23,54 atau 24 hari. Sedangkan pada rata-rata industri penagihan itu sebesar 365 per 15. 15 ini adalah rata-ratanya, sehingga hasil yang diperoleh adalah 24,33 atau 25 hari. Sebelum menyimpulkan lebih lanjut, perlu terlebih dahulu dilihat syarat-syarat kredit yang diberikan. Apakah 2/60 net 30 atau 2/10 net 60. Jeffrey Whitson menyebutkan rata-rata jangka waktu penagihan adalah ukuran perputaran piutang yang dihitung dalam 2 tahapan berikut. Yang pertama adalah penjualan per hari dengan rumus penjualan per 365. 365 di sini adalah jumlah hari dalam 1 tahun, dan yang kedua adalah hari lamanya penjualan terikat dalam bentuk piutang. Tahu rata-rata jangka waktu penagihan sama dengan piutang per penjualan per hari. Untuk tahun 2005, penjualan perharinya itu adalah 5.950. Ini didapatkan dari data di atas. Ini 5.950 dibagi dengan 365 atau jumlah hari dalam 1 tahun, sehingga hasil yang didapatkan adalah 16,3. Sedangkan rata-rata jangka waktu penagihannya ini piutang dibagi dengan penjualan per hari. Di sini terdapat tipe seharusnya ini adalah 550 bukan 5.500. Sehingga kita anggap ini adalah 550 per 16,3 dari perhitungan penjualan per hari, sehingga hasil yang didapatkan adalah 33,74 atau 34 hari. Untuk tahun 2006, sama seperti pada perhitungan 2005, penjualan per hari dilihat dari tabel di atas sebesar 5.550 dibagi dengan 365. 365 di sini adalah jumlah hari dalam 1 tahun dibagi dengan hasil yang dihasilkan adalah 15,2. Sedangkan rata-rata jangka waktu penagihan ini adalah di sini juga terdapat kekeliruan penulisan, seharusnya 360 bukan 365. Kita anggap sebagai 360 dibagi dengan 15,2, sehingga hasil yang didapatkan adalah 24 hari. Jika rata-rata industri itu 25 kali, artinya kondisi perusahaan untuk rata-rata jangka waktu penagihan tahun 2005 dan tahun 2006 ini kurang baik karena konsumen membayar tagihan tidak tepat waktu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandito Bagas Panjalu, NIM 158, akan menjelaskan tentang perputaran sediaan. Perputaran sediaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur beberapa kali dana yang ditanam dalam sediaan atau inventory ini berputar dalam suatu periode. Rasio ini dikenal dengan nama rasio perputaran sediaan atau inventory turnover. Dapat diartikan pula bahwa perputaran sediaan merupakan rasio yang menunjukkan berapa kali jumlah barang sediaan diganti dalam satu tahun. Semakin kecil rasio ini, semakin jelek, demikian pula sebaliknya. Cara menghitung rasio perputaran sediaan dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama membandingkan antara harga pokok barang yang dijual dengan nilai sediaan, dan kedua membandingkan antara penjualan nilai sediaan. Apabila rasio yang diperoleh tinggi, menunjukkan perusahaan bekerja secara efisien dan liquid persediaan semakin baik. Demikian pula apabila perputaran sediaan rendah, perusahaan bekerja secara tidak efisien atau tidak produktif dan banyak barang sediaan yang menumpuk. Hal ini mengakibatkan investasi dalam tingkat pengambilan yang rendah. Terdapat dua rumusan untuk mencari inventory turnover. Yang pertama menurut James C. Van Hoom, harga pokok barang yang dijual dibagi sediaan. Yang kedua menurut Gifford Weston, penjualan dibagi sediaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Habib Tabda'u, NIM 162, sebagai pemateri yang selanjutnya, yaitu perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja atau working capital turnover merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Artinya seberapa banyak modal kerja berputar selama suatu periode tertentu tersebut. Untuk mengukur rasio ini kita membandingkan antara penjualan dengan modal kerja atau dengan modal kerja rata-rata. Dari hasil penilaian, apabila perputaran modal kerja yang rendah dapat diartikan perusahaan sedang kelebihan modal kerja. Hal ini mungkin disebabkan karena rendahnya perputaran persediaan atau piutang atau saldo kas yang terlalu besar. Demikian pula sebaliknya, jika perputaran modal kerja tinggi, mungkin disebabkan tingginya perputaran persediaan atau perputaran piutang atau saldo kas yang terlalu kecil. Rumus yang digunakan untuk mencari perputaran modal kerja adalah sebagai berikut. Saya jelaskan. Rumus yang digunakan untuk mencari perputaran modal kerja adalah seperti ini. Penjualan bersih dibagi modal kerja rata-rata atau penjualan bersih dibagi modal kerja. Contohnya, pada tahun 2005 penjualan bersihnya itu kan ini dimasukkan ke sini dan dibagi total aktiva lancar ini atau modal kerjanya. Hasilnya adalah ini. Dan selanjutnya tahun 2005 sebanyak 37 kali. Artinya setiap Rp1 modal kerja dapat menghasilkan Rp3,7 penjualan. Untuk yang 2006 5.550 yang ini, dan modal kerjanya 1.340 yang ini. Hasilnya 4,14 dibulatkan menjadi 4,2 kali. Perputaran modal kerja tahun 2006 sebanyak 42 kali, artinya setiap Rp1 modal kerja dapat menghasilkan 4,2 di penjualan. Jadi terlihat ada kenaikan rasio perputaran modal kerja dari tahun 2005 ke tahun 2006. Hal ini menunjukkan ada kemajuan yang diperoleh manajemen. Namun, jika seumpama rata-rata industri untuk perputaran modal kerja adalah 6 kali, keadaan perusahaan untuk tahun 2005 dan tahun 2006 dinilai kurang baik karena masih di bawah dari rata-rata industri. Itu perumpamaan ya, seumpama 6
6 kali, dan tadi kan hasilnya 3,7 dan 4,2. Apabila rata-ratanya itu targetnya itu 6 kali, maka keadaan tersebut dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata. Akan tetapi kalau targetnya itu 3,5, pada tahun 2006 dan 2005 dan 2006 itu mengalami peningkatan atau ya minimal rata-ratanya 3,5. Namun yang dihasilkan pada tahun 2005 dan 2006 itu kan 3,7 dan 4,2. Fungsi dalam pencarian rasio perputaran modal ini adalah untuk mengetahui apakah kita sebagai perusahaan sudah mencapai target rata-rata tersebut atau belum. Kalau belum, jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai atau setidaknya sama dengan rasio rata-rata industri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya Dwi Wahyuni, NIM 154, akan menjelaskan tentang Fixed Asset Turnover. Fixed Asset Turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Atau dengan kata lain, untuk mengukur apakah perusahaan sudah menggunakan kapasitas aktiva tetap sepenuhnya atau belum. Untuk mencari rasio ini, caranya dengan membandingkan antara penjualan bersih dengan aktiva tetap dalam satu periode. Dengan rumus, Fixed Asset Turnover sama dengan penjualan dibagi dengan total aktiva tetap. Seperti contoh, pada tahun 2005, penjualan sebesar 5.950 dan total aktiva tetapnya adalah 2.400. Maka Fixed Asset Turnover pada tahun 2005 adalah sebesar 5.950 dibagi dengan 2.400 yang menghasilkan 2,479 kali atau dibulatkan menjadi 2,5 kali. Jadi perputaran aktiva tetap pada tahun 2005 sebanyak 2,5 kali, artinya setiap Rp1 aktiva tetap dapat menghasilkan 2,5 rupiah penjualan pada tahun 2005. Lalu untuk contoh selanjutnya adalah pada tahun 2006, penjualan sebesar 5.550, sedangkan total aktiva tetapnya adalah 2.550. Jadi fixed asset turnover-nya adalah 5.550 dibagi dengan 2.550 yang menghasilkan 2,2 kali. Jadi hasil dari rasio tahun 2005 ke 2006 adalah menurun. Hal ini merupakan salah satu kabar yang buruk bagi perusahaan karena rata-ratanya menurun dari yang semula 2,5 kali menjadi 2,2 kali. Lalu selanjutnya adalah total asset turnover. Total asset turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Rumus untuk mencari total asset turnover adalah total asset turnover sama dengan penjualan dibagi dengan total aktiva. Contohnya, pada tahun 2005, penjualan sebesar 5.950 dan total aktivanya 4.200. Jadi total aset turnover-nya adalah 1,416 kali dibulatkan menjadi 1,42 kali. Penjualan total aktiva pada tahun 2005 sebanyak 1,42 kali, artinya setiap Rp1 aktiva tetap dapat menghasilkan 1,42 penjualan. Sedangkan pada tahun 2006, penjualannya berjumlah 5.550 dan total aktivanya adalah 4.000. Jadi, total aset turnover-nya menghasilkan 1,387 kali atau dibulatkan menjadi 1,4 kali. Jadi, perputaran total aktiva pada tahun 2006 sebanyak 1,4 kali, artinya setiap Rp1 tetap dapat menghasilkan 1,4 penjualan.
Kondisi perusahaan sangat tidak menggembirakan karena terjadi penurunan rasio pada tahun 2005 ke 2006. Kemudian, jika dibandingkan dengan rata-rata industri untuk total asset turnover yaitu 2 kali, berarti perusahaan belum mampu memaksimalkan aktiva yang dimiliki. Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan hasil penjualan atau mengurangi sebagian aktiva yang kurang produktif pada saat proses produksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhatini Rahayu, NIM 136. Saya akan menjelaskan mengenai total asset turnover. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Rumus untuk mencari total asset turnover yaitu sebagai berikut. Total asset turnover sama dengan penjualan dibagi dengan total aktiva. Contohnya, komponen laporan keuangan pada tahun 2005 dan 2006. Penjualannya yaitu pada tahun 2005 sebesar 5.950 dan pada 2006 5.550. Total aktivanya pada 2005 yaitu 4.200 dan pada 2006 4.000. Untuk tahun 2005, total aset turnover-nya yaitu 5.950 dibagi dengan 4.200 sama dengan 1,416 kali atau dibulatkan menjadi 1,42 kali. Perputaran total aktiva tahun 2005 sebanyak 1,42 kali. Untuk tahun 2006, total aset turnover-nya yaitu 5.550 dibagi dengan 4.000 sama dengan 1,387 kali atau dibulatkan menjadi 1,4 kali. Perputaran total aktiva tahun 2006 sebanyak 1,4 kali. Artinya, kondisi perusahaan sangat tidak menggembirakan karena terjadi penurunan rasio dari tahun 2005 ke 2006. Kemudian, jika dibandingkan dengan rata-rata industri untuk total asset turnover yaitu 2 kali. Berarti perusahaan belum mampu memaksimalkan aktiva yang dimiliki. Perusahaan diharapkan meningkatkan lagi penjualannya atau mengurangi sebagian aktiva yang kurang produktif. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Tri Utami, NIM 165, akan menjelaskan mengenai hasil pengukuran. Jadi, dari hasil pengukuran rasio sebelumnya, dapat dilihat kondisi perusahaan seperti tabel berikut. Di sini terdapat jenis rasio tahun sebelum dan sesudah tahun 2005 dan tahun 2006, serta standar industrinya. Untuk perputaran piutangnya tahun 2005 ke tahun 2006 meningkat dari 12 kali menjadi 15,5 kali. Ini berarti semakin baik karena modal kerja yang tertanam semakin kecil. Sementara itu untuk rata-rata industrinya sebesar 15 kali, yang berarti peningkatan terjadi melebihi rata-rata industri. Lalu untuk rasio perharinya juga baik untuk tahun 2005 selama 34 hari dan tahun 2006 selama 25 hari karena kurang dari 60 hari. Artinya perusahaan ini mampu melakukan penagihan secara cepat atau tepat waktu. Namun sebagai pembanding perlu terlebih dahulu dilihat syarat kredit yang diberikan. Apakah 2/10 net 30 atau 2/10 net 60. Jika syarat yang pertama yang berlaku pada tahun 2005, kelebihan atau melebihi tanggal jatuh tempo 1 hari. Namun, apabila syarat yang kedua berlaku, hari rata-rata penagihan piutang dapat dikatakan cukup baik. Lalu, untuk rasio perputarannya terlihat terjadi penurunan sebanyak 24 kali pada tahun 2005. Dan turun menjadi 18 kali di tahun 2006. Sementara itu, untuk rata-rata industri untuk inventory turnover adalah 20 kali. Maka perusahaan dikatakan menurun pada tahun 2006 karena di bawah rata-rata industri.
Lalu untuk perputaran modal kerjanya terjadi sedikit kenaikan dari tahun 2005 ke tahun 2006, yaitu dari 3,7 kali menjadi 4,2 kali. Jika rata-rata industri perputaran modal kerja ini adalah 6 kali, rasio perusahaan ini untuk tahun 2005 adalah 3,7 kali dan tahun 2006 adalah 4,2 kali kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Dan untuk aset tetapnya terjadi penurunan dari tahun 2005 sebesar 2,5 kali dan tahun 2006 menjadi 2,2 kali. Kedua rasio ini juga kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Artinya, penggunaan aktiva oleh perusahaan itu kurang efisien dibandingkan dengan perusahaan lain. Sementara itu, untuk rasio total aset turnover juga atau total asetnya juga terjadi penurunan di mana semula tahun 2005 sebesar 1,42 kali, turun pada tahun 2006 menjadi hanya sebesar 1,4 kali. Sementara rata-rata industri total aset turnover adalah 2 kali, maka rasio perusahaan beroperasi kurang baik. Artinya perusahaan menggunakan aktivanya itu kurang efisien dibandingkan perusahaan lain. Baik, sekian video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Habis Habibi, NIM 171 dari kelas MBS 4D. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin E, yaitu rangkuman. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan atau menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Tujuan dan manfaat rasio aktivitas adalah 1. Untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode. Yang kedua, untuk menghitung hari rata-rata penagihan piutang. Yang ketiga, mengetahui berapa hari rata-rata sediaan tersimpan dalam gudang. Yang keempat, untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode. Yang kelima, untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Yang keenam, digunakan untuk mengukur penjualan terhadap penggunaan semua aktiva perusahaan. Jenis-jenis rasio aktivitas antara lain ada 7. Yang pertama adalah perputaran piutang atau receivable turnover. Yang kedua, hari rata-rata penagihan piutang, days of receivable. Yang ketiga, perputaran sediaan atau inventory turnover. Yang kelima, hari rata-rata penagihan sediaan atau days of inventory. Yang kelima, perputaran modal kerja atau working capital turnover. Yang keenam, perputaran aktiva tetap, fixed asset turnover. Yang ketujuh adalah perputaran aktiva aset turnover. Penjelasan tentang rasio perputaran piutang atau receivable turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanamkan dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai rasio perputaran sediaan atau inventory turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam sediaan ini berputar dalam satu periode. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai rasio perputaran modal kerja atau working capital turnover. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode atau berapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang digunakan. Lanjut, penjelasan mengenai rasio perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan
dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Yang terakhir yaitu adalah rasio perputaran aktiva atau asset turnover, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur penggunaan semua aktiva perusahaan dan jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.